Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddasir, wahai orang yang berselimut. Maksudnya ini Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Kum, berdirilah kamu, fa'angdir, maka menakut-nakutilah kamu." Jadi Allah memanggil, berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai orang yang berselimut, kamu berdirilah, lalu kamu menakut-nakutilah. Artinya menakut-nakutilah orang-orang Mekah dengan adanya neraka bila mereka tidak mau beriman. Dalam cerita surat Mudatsir ini, dalam ceritanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau lama tidak mendapatkan wahyu. Jadi Nabi lama tidak mendapatkan wahyu. Summa fatara anil wahyu fatrotan, fabaina ana amsi sami'tu sautan minas sama. Setelah itu, setelah waktu wahyu sudah lama tidak turun kepada Nabi, suatu ketika Nabi berjalan mendengar ada suara dari arah langit. Farofa'tu basori kibalal sama. Lalu aku melihat pandangan saya ke arah langit. Ternyata fa'idzal malak allati ja'ani bi khiraq qaidun ala kursiyi bainas sama wal ard. Ternyata saya melihat malaikat, yaitu malaikat Jibril yang datang kepada saya di Gua Hira. Dia duduk di kursi memenuhi langit dan bumi dengan 600 sayapnya. Saya ketakutan. Ini fajusistu minhu hatta hawaitu ilal ard. Saya ketakutan sampai mau pingsan, mau jatuh ke bumi. Fajitu ahli fakultu zammiluni zammiluni. Lalu saya datang kepada istri saya, keluarga saya yaitu Khadijah. Saya berkata, selimutilah saya, saya ketakutan ini. Akhirnya fa'anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddasir, kum fa'angdir, ila qaulihi warrujuja fahjur. Jadi setelah lama Nabi nggak mendapatkan wahyu, nah, ternyata ketemu malaikat Jibril, ketakutan, akhirnya minta diselimuti oleh istrinya. Terus Allah menurunkan ayat ini. Warobaka, dan kepada Tuhan kau Muhammad, fakabir, maka mengagungkanlah engkau, membacalah takbir engkau. Dan Muhammad, kamu membacalah takbir kepada Tuhan engkau. Saat turun ayat ini, Abu Hurairah ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa naqul idza daqata fi shalah? Kami bertanya Nabi, bagaimana ketika kami saat awal memulai sholat? Akhirnya fa'anzalallah wa rabbuka fakabir. Jadi kalau kamu dalam memulai sholat, ya takbir ikram dulu, membacalah takbir engkau. Akhirnya fa'amarona Rasulullah SAW antaftakas sholah bitakbir. Akhirnya Nabi perintah saat membuka sholat diawali dengan bacaan takbir. Jadi syarat sholat, rukun sholat pertama ini takbir. Yaitu takbir dengan mengangkat kedua tangannya, bisa lurus kepada pundaknya atau lurus pada telinganya. Jadi mengangkat kedua tangan, lurus pundak atau lurus telinga. Adapun setelah itu melihat keadaan imam. Kalau memang imam keadaan berdiri, ya seperti biasa takbiratul ngangkat tangan, langsung sendakep tangannya, kemudian mengikuti imam. Kalau imamnya dalam keadaan sujud, ya ini tidak langsung sujud, tidak terus sujud langsung dengan ucapan takbir, enggak. Tetap syaratnya mengangkat dulu tangannya, takbiratul ihram, angkat lurus pundak atau lurus telinga, baru kemudian sujud mengikuti gerakannya imam. Wasiyabaka, dan pada pakaian engkau fatohir, maka mensucikanlah engkau. Dan pakaianmu yang kamu pakai itu sucikanlah. Sucikanlah dari najis. Jadi sucikanlah dari najis.
Nah ini. Jadi fatohir, suci dari najis dan kemaksiatan atau yang haram-haram. Jadi pakailah baju yang baju itu suci dari najis. Kalau kena najis, sucikanlah. Atau jangan memakai pakaian yang maksiat atau yang haram. Bagaimana pakaian maksiat? Memakai pakaian tapi melanggar aturan Quran hadis. Yang dikatakan maksiat, pakai baju sutra. Lah sutra itu larangan bagi orang laki-laki. Atau yang haram, bagaimana yang haram? Pakai pakaian dari hasil curian. Jangan. Pakai baju yang suci dari najis, tidak pakaian yang maksiat, menentang aturan Allah Rasul, dan tidak pakaian dari hasil curian yang haram. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, An Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, khurrima libasul harir wa dhahab ala dzukuri umati wa ukhilla liinathihim. Jadi diharamkan pakaian sutra, memakai baju sutra dan emas untuk orang laki-laki umatku. Jadi tidak boleh pakai sutra maupun pakai emas untuk orang laki-laki umatku. Sedangkan untuk perempuan diperbolehkan. Jadi dalam berpakaian, maka pakaiannya jangan sampai pakaian yang haram. Pakaian yang dilarang oleh Quran dan hadis. Warujuzah, dan pada berhala fahjur, maka meninggalkanlah engkau. Dan kamu meninggalkanlah pada berhala. Jangan sampai engkau menyembah berhala. Wala tamnun, dan jangan memberi engkau tas taksir, mengharapkan banyak engkau. Dan kamu jangan memberi sesuatu dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak dari orang yang kamu beri. Ini jangan sampai. Berarti la tu'ti atiyatan li tu'tiya aktsara minha. Jangan sampai kamu memberikan suatu pemberian dengan niat biar kamu mendapatkan pengembalian lebih banyak. Kalau sedekah yang tulus. Nah ini tulus karena Allah, cari pahala. Jangan sampai ada niat-niat tertentu. Niatnya hanya satu, cari pahala. Kalau ingin minta pembalasan, jangan kepada manusia, tapi mintalah pembalasan kepada Allah. Berarti minta gantinya kepada Allah. Jadi unfik alaik, bukan kepada manusia. Ini namanya tidak boleh salah niat. Ini penghancur amalan. Kalau ada niat-niat tertentu yang seperti itu. Ini. Wali Rabbika, dan kepada Tuhan kau Muhammad, fasbir, maka sabarlah engkau. Dan kamu Muhammad, sabarlah kepada Tuhan kau. Maksudnya sabarlah atas sesuatu yang membencikan, yang menimpa kepada engkau. Tertimpa musibah, ini termasuk yang membencikan. Karena definisi musibah adalah ini, sesuatu yang menimpa orang iman dan orang iman benci, itu namanya musibah. Ini ma'asobal mu'mina mimma yakrahu fahuwa musibah. Segala sesuatu yang menimpa orang iman dan orang iman benci, itu namanya musibah. Lah kalau kena musibah, sabar. Ketika awal mendapatkan musibah, ucapannya istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah makjurni fi musibati wa akhlifni khairam minha. Saat kena musibah, selanjutnya sabar. Atau pengertian sabar ini, sabar alal awamir wan nawahi. Jadi sabar di dalam mengerjakan perintah Allah. Bagaimana caranya? Perintah Allah ini dikerjakan sakpol kemampuannya. Dan sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah sejauh-jauhnya. Ini. Fa'idha nukira, maka ketika ditiup opo finnakur di dalam trompet. Fa'idha nukira, maka ketika ditiup opo finnakur trompet. Fadzalika, maka demikian itu tertiupnya trompet. Yauma idin, pada hari itu, iku yaumun, hari asir yang sulit atau yang berat, yaitu alal kafirin, atas orang-orang kafir, ghairu yasir, tidak mudah.
Jadi ketika trompet malaikat Israfil, sangkakala malaikat Israfil ditiup, maka pada hari itu terjadilah kiamat. Maka hari itu adalah hari yang berat, hari yang sulit bagi orang kafir. Sulit, berat itu tidak mudah. Karena apa? Orang kafir pasti saat itu kena siksaan. Mereka akan tertimpa siksaan saat terjadinya hari kiamat. Maka dari itu, darni, membiarkanlah engkau Muhammad ni padaku Allah, waman, dan orang kolaktu yang telah menciptakan aku wahidan dengan sendiri, yaitu orang kafir yang bernama Walid bin Mughirah. Muhammad, biarkanlah saya dan orang yang saya ciptakan dalam keadaan sendiri. Orang kafir, Walid, biarkan aja lah orang kafir itu menghina kamu, mencaci maki kamu, biarkan saja, nggak usah kamu hiraukan. Lah, ayat ini mansuh, nasanya saif. Jadi orang iman kalau dijatuhkan orang kafir ya jangan diam, harus dibalas, diperangi. Kalau sekarang ya orang kafir kalau menjatuhkan orang Islam, orang iman ya harus kita tuntut lewat hukum. Biar mereka tidak macam-macam dengan orang Islam. Nah ini. Dalam ayat 11 ini penjelasannya ada 3 macam. Jadi lafar zarni wahida, pada lafaz wahida. Wahida ini sohibul halnya adalah ni. Jadi halnya orang yang ijen. Jadi aku Allah yang menciptakan dia dalam keadaan sendiri. Jadi penjelasannya biarkanlah aku Muhammad yang saya sendiri menangani dia. Biarkanlah aku Muhammad, gitu, sayalah yang akan sendiri menangani dia. Yang menyiksa dia nanti aku sendiri. Kamu nggak usah ikut campur. Jadi aku sendiri yang akan menangani orang yang aku ciptakan itu. Yaitu Walid bin Mughirah itu. Yang kedua, waman khalaqatu wahidan, sohibul halnya, mannya sohibul halnya. Artinya biarkanlah saya Muhammad dengan orang yang orang itu saya ciptakan dalam keadaan sendiri. Orang itu saya ciptakan dalam keadaan sendiri ketika dia lahir. Keadaan sendiri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, nggak usah apa-apa sama sekali. Jadi munfaridan bila ahlin wala malin. Jadi dia waktu saya ciptakan lahir di dunia dalam keadaan sendiri, ya nggak punya keluarga, nggak punya anak, nggak punya harta. Udah orang gitu nanti saya yang menangani. Kamu nggak usah ikut-ikut. Ini. Jadi darni, jadi akhroja min batin ummih wahdah la malalahu wala walada summa razaqallahu ta'ala. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi dia lahir dari perut ibunya dalam keadaan sendiri, nggak punya harta sama sekali, nggak punya anak. Lalu setelah itulah Allah memberikan rezeki padanya. Yang ketiga, khalaqtu wahida, sohibul halnya pada lafaz tu. Isim dhamir pada tu. Artinya begini keterangan, saya ciptakan orang itu sendirian tanpa bantuan. Biarkanlah aku Muhammad, akulah yang menciptakan, akulah Allah yang menciptakan orang itu sendirian. Yang menciptakan orang itu saya sendirian tanpa bantuan orang lain. Biar nanti saya yang menanganinya. Nah, ini 3 penjelasan, semuanya ini mansuh, nasanya saif. Ini. Wajal itu dan menjadikan aku Allah lahu untuknya malan pada harta mamdudan yang dipanjangkan. Artinya banyak. Wabanin dan beberapa anak suhudan yang datang ada di rumah. Dan orang itu di waktu di dunianya saya beri harta yang melimpah, yang panjang, dan anak yang banyak dalam keadaan datang ada di rumah. Hadirin la yusafirun, berada di rumah tidak musafir. Ini kebanggaan orang itu, anaknya di rumah, keluarganya di rumah, rezekinya juga di rumah. Ini. Tapi sayang ini kafir.
Saya yang kafirnya. Wa mahatu dan membentangkan aku Allah lau untuknya dia tamhidan dengan membentangkan sungguh. Saya limpahkan harta kekayaannya semakin banyak, semakin melimpah ruah. Nah ini, bermacam-macam harta dia miliki. Summayatama'u kemudian berharap dia orang an azid bahwasanya menambah aku Allah. Lalu setelah dia kaya raya masih tomak, dia masih berharap agar aku Allah menambah hartanya semakin banyak lagi. Allah berfirman, kala, enggak bisa. Jangan begitu, enggak bisa. Saya enggak akan menambah. Enggak akan menambah lagi hartanya dia. Cukup itu. Kenapa? Karena innausunya dia orang, ikukana ada dia orang, yaitu Walid bin Mughirah, li ayatina pada beberapa ayat kami Allah, iku anidan, sangat menentang. Karena orang itu sangat menentang terhadap ayat-ayat Allah. Dia nggak mau beriman kepada ayat-ayat Allah. Maka dari itu saurhikuhu, maka akan memaksa aku pada dia orang saudan, pada siksaan naik ke gunung api. Maka aku Allah akan memaksa orang itu, saya siksa dengan siksaan naik ke gunung api. Jadi di neraka ada sebuah gunung, gunungnya dari api. Kupaksa dia untuk naik ke gunung api itu. Ini. Di dalam hadis Tirmidzi diceritakan hampir sama dengan tadi surat sebelumnya. Juga ayat 17 surat Jin. Ini juga Saudan. Jadi di neraka itu ada sebuah gunung dari api neraka. Yang mana orang kafir dipaksa oleh Allah untuk naik ke gunung itu. Selama 70 tahun. Begitu juga turun dari gunung juga 70 tahun. Dan disiksa seperti itu selamanya. Ketika mereka merangkak ke gunung itu, tangan diletakkan ke gunung, maka tangannya hancur. Kaki memanjat, yaitu menyentuh gunung, maka kakinya juga hancur. Seperti itu untuk selamanya. Sab'ina kharifan summa yahwi bihi kadzalik fihi abadan, untuk selama-lamanya. Sebabnya inau sesungguhnya orang itu fakaro, berfikir-fikir dia, wa qadaro dan mengira-ngira dia. Karena di waktu di dunianya dia berfikir-fikir dan mengira-ngira. Pantasnya Al-Qur'an dan Nabi Muhammad ini disebut apa? Jadi dia fakkaro fi sya'nin Nabi wal Qur'an. Dia memikir-mikir, ya toh, ngira-ngira enaknya Quran dan Muhammad ini disebut apa? Dipikir seperti itu. Fakutilah maka dilaknati siapa orang di dunianya, kaifa qadar, bagaimana ngira-ngira dia. Dia dilaknati, dijauhkan dari rahmat. Bagaimana kok masih dia mengira-ngira terhadap Al-Quran dan Muhammad. Sumakutila kemudian dilaknati dia, kaifa bagaimana qadar mengira-ngira dia. Nah ini, bagaimana dia mengira-ngira? Ini, untuk mencari jalan untuk apa? Quran dan Muhammad ini disebut apa? Sumanadzoro kemudian melihat dia. Melihat artinya membantah. Melihat angen-angen membantah kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad. Bagaimana caranya untuk menolak Quran dan menolak terhadap ajakannya Muhammad. Suma abasa kemudian merengut cemberut siapa orang. Wabasa dan sangat cemberut dia. Lalu dia selalu cemberut dan sangat cemberut mukanya kepada Nabi Muhammad. Suma adbara kemudian membelakangi dia. Membelakangi dia. Wastakbaru dan sombong dia. Lalu dia membelakangi, menjauh dari iman. Dan dia sombong, menolak dari iman. Akhirnya faqala maka berkata dia orang setelah difikir-fikir, ya dah, tentang Al-Quran dan Nabi Muhammad, akhirnya dia menemukan pikirannya, dia mengatakan, inna hadasnya ini Al-Quran, iku sihir yuksar yang dibekasi. Ada dua pengertian, yang pertama yuksar yang dibekasi. Kalau Jawanya dilabeti. Artinya sihir yang dapat dari ahli sihir isir
orang dahulu. Sihir yang diperoleh dari ahli sihir orang-orang dulu. Yang pinter, yang pandai. Jadi menimba ilmu dari tukang sihir yang hebat-hebat dari orang-orang dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, yuksar yang dipilih. Ilmu sihir yang pilihan, yang top ini. Ilmu sihir yang luar biasa ini, Quran ini. Nah, ini bisa merubah orang ini. In hadza, tidak ada ini Al-Quran illa kecuali qaulul basar, ucapan manusia. Wah, ini ucapan manusia ini. Ini ucapan manusia ini. Allah berfirman, Sa'uslihi saqor. Sa'uslihi akan memasukkan aku Allah hi pada orang, yaitu Walid bin Mughirah, Sakoro pada neraka Sakor. Orang yang sombong, yang kafir, yaitu Walid bin Mughirah, dia akan aku masukkan ke dalam neraka Sakor. Wama, dan apakah adroka yang memperlihatkan apa maka pada engkau Muhammad? Ma Sakor, apakah neraka Sakor itu? Wahai Muhammad, tahukah kamu apa itu neraka Sakor? Artinya Muhammad, kamu nggak tahu neraka Sakor itu apa? Neraka Sakor itu adalah la tubqi wala tazar. Tidak menetapkan apa neraka Sakor, wala tazar, dan tidak meninggalkan apa neraka Sakor. Artinya neraka Sakor itu tidak akan menetapkan pada dagingnya orang-orang kafir. Artinya akan melahap, akan memakan terhadap dagingnya orang kafir. Dan juga neraka Sakor tidak akan meninggalkan sedikit pun dari daging dan tulang-tulangnya orang-orang kafir. Jadi semua anggota badannya akan hancur, terbakar, dirusak oleh neraka Sakor. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal dari anggota badannya. Nah, ini semuanya akan terkena api neraka Sakor. Lawahatun, membakar apa neraka Sakor, lil basar, pada kulit kepala. Alaiha, atas neraka Sakor, tis'ata asar, 19 malaikat. Neraka Sakor itu akan membakar terhadap kulit kepalanya orang kafir. Dan di dalam neraka Sakor ada 19 malaikat. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan kami Allah ashaban nar, pada penjaganya neraka, yaitu neraka Sakor, termasuk di dalamnya, illa kecuali malaikatan, beberapa malaikat. Dan kami Allah menjadikan para penjaga-penjaga neraka ini adalah para malaikat, termasuk neraka Sakor. Wa ma ja'alna, dan tidak menjadikan kami Allah iddatahum, pada hitungan mereka malaikat yang menjaga neraka Sakor, ada 19 malaikat, illa kecuali fitnatan, menjadi fitnah, menjadi kerusakan, lilladina, untuk orang-orang kafaru yang kafir mereka. Dan jumlah hitungan 19 malaikat penjaga neraka Sakor itu menjadi fitnah, semakin tambah kafirnya orang-orang yang kafir. Jadi dengan dijelaskan bahwa neraka Sakor penjaganya ada 19, orang kafir ini tambah kafir. Semakin dalam kafirnya. Masa penjaga kok sedikit? Oh, nanti akan kami tawur nanti. Cuma 19 kok. Ini jadi orang kafir akan semakin kafir. Lah, termasuk ayat ini menimpa kepada orang kafir, yaitu yang bernama Kildah ibnu Usaid bin Khalaf. Dia sombong karena merasa kuat. Kildah ini, Kildah bin Usaid bin Khalaf, nama julukannya Abal Asdin. Dia merasa sombong karena mereka merasa dia kuat.
Sampai dia berkata kepada orang-orang Quraisy, "Hei orang-orang Quraisy, kalian cukup 2 orang saja yang nangani malaikat 19. 19 malaikat yang 2 kalian aja yang nangani. Sedangkan sisanya 17 malaikat saya aja yang nangani sendiri." Malah cuma 17 malaikat. Nanti saya hantam nanti semuanya. Ini. Dia sombong, merasa kuat. Merasa heran terhadap kekuatan dirinya. Ini. Memang Kildah ini dalam suatu cerita, dia pernah menginjak kulit sapi. Lalu kulit sapi ini ditarik 10 orang. Ternyata kulit sapi tidak bergerak sama sekali, bahkan sobek. Nah, ketika diinjak oleh Kildah ini, sehingga dia merasa sombong seperti itu. Namun pada kesempatan dia pernah menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menantang jongkroan, dorongan, sampai dia mengatakan kalau Muhammad bisa mendorong saya bisa jatuh, maka aku akan beriman kepada Muhammad. Ini in sorok tani aman tubik. Jika Muhammad betul bisa mendorong saya, hai Muhammad, maka aku akan iman. Ternyata apa yang terjadi? Walaupun kuat sombongnya begitu, oleh Nabi Muhammad didorong beberapa kali, dia jatuh, namun tetap tidak mau beriman. Lias taikina, supaya yakin sopa aladina orang-orang utuh yang diberi mereka Alkitab pada Kitab, dengan keberadaan penjaga neraka Sakor 19 malaikat ini, tujuannya supaya orang-orang yang diberi kitab, orang Yahudi Nasrani, mereka yakin karena di dalam kitab mereka Taurat Injil juga sama dijelaskan bahwa penjaga neraka Sakor itu juga ada 19. Jadi pas di Qur'annya menyebutkan 19, Taurat Injil juga 19. Sehingga orang ahli kitab juga semakin yakin. Nah ini. Wa yasdada, dan supaya tambah sapa aladina orang-orang amanu yang beriman mereka imanan pada keimanannya. Sedangkan orang iman bisa bertambah keimanannya. Wala yartaba, dan tidak ragu-ragu sapa aladina orang-orang utuh yang diberi mereka Alkitab pada kitab, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang ahli kitab, juga orang-orang iman, tidak ragu-ragu terhadap kebenarannya Al-Quran. Ini, untuk orang ahli kitab, ini ternyata apa yang diterangkan dalam Taurat Injil juga diterangkan di dalam Al-Quran. Namun waliyakulah, dan supaya berkata sopo aladina orang-orang fi kulubihim, di dalam beberapa hati mereka maradun, sakit keraguan dan kemunafikan, sakun wanifakun, sakit keraguan dan kemunafikan. Wal kafirun, dan orang-orang kafir, dia berkata, madza, apakah sesuatu aroda mengendaki sopo Allah bihada, dengan ini, masalan gambaran. Ini. Dan juga tujuannya supaya orang-orang yang memang dalam hatinya ada rasa sakit imannya, keraguan dan kemunafikan, dan orang-orang kafir, supaya dia berkata, dengan adanya penjaga neraka Jahanam, ada penjaga neraka Sakor ada 19, mereka berkata, kenapa Allah kok membuat gambaran yang seperti ini? Ini biar hatinya memang biar gak percaya dengan mengatakan begitu. Kadzalika, demikian itulah Allah menjelaskan penjaga neraka Sakor ada 19, iku yuzillu, menyesatkan sapa Allah man, pada orang yasa, yang mengendaki siapa Allah, yaitu orang kafir dan orang munafik disesatkan dengan gambaran tersebut. Wa yahdi, dan menunjukkan sapa Allah man, pada orang yasa, yang mengendaki siapa Allah. Dan Allah menunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki. Orang iman semakin yakin
semakin tambah imannya. Ahli kitab juga sama, artinya tambah yakin. Karena pas dengan isi yang ada di dalam kitab mereka. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui junuda rabbik, pada bala tentara Tuhan kau Muhammad, yaitu para malaikat, sapa ilahwa, kecuali Allah. Namun Muhammad yang tahu persisnya jumlah bala tentara Tuhanmu para malaikat itu hanyalah Allah. Allah memang menerangkan penjagaan neraka Sakor 19. Tapi persisnya dibalik selain 19, Allah yang lebih tahu. Karena memang jumlah malaikat ini lebih banyak. Jumlahnya malaikat ini. Wa mahiyya, dan tidak ada apa neraka Sakor illa kecuali dzikra, menjadi peringatan lil bashar, untuk manusia. Dan neraka Sakor itu menjadi peringatan untuk manusia. Manusia itu kalau beriman ya percaya. Walaupun hanya 19 malaikat sebagai penjaga dari neraka Sakor. Ala, ingatlah, wal qamar, demi bulan. Walaili, dan demi malam, idza adbar, ketika membelakangi apa malam, sehingga berganti siang. Wasubaki, dan demi waktu subuh. Idza asfar, ketika kuning apa waktu subuh, artinya ketika terang. Allah bersumpah memperkuat firman-Nya, innaha, sesungguhnya neraka Sakor, ikulah idal kubar, termasuk salah satu siksaan yang besar. Atau salah satu dari perkara yang besar. Nadhiron, menakut-nakuti, lil basar, kepada manusia. Allah bersumpah, ketahuilah, demi bulan, demi waktu malam ketika pergi, ketika membelakangi, menjadi atau berganti waktu siang. Dan demi waktu subuh ketika sudah menguning, sudah terang. Allah bersumpah ini untuk menegaskan terhadap firman-Nya bahwa neraka Sakor itu termasuk salah satu siksaan yang besar. Siksaan yang menyakitkan. Siksaan yang dahsyat. Atau pengertian yang kedua, neraka Sakor ini termasuk perkara yang besar. Tidak remeh. Walaupun penjaga malaikatnya cuma ada 19. Bisa menangani orang kafir. Dan neraka Sakor itu menakut-nakuti kepada manusia. Terhadap manusia yang tidak beriman. Yaitu liman, kepada orang, yasa, yang mengendaki siapa orang, minkum, dari kalian semua, ayyatakodama, bahwasanya maju siapa orang. Artinya maju, semangat di dalam taat kepada Allah. Au yata'akhir, atau mundur siapa orang. Mundur artinya di dalam kemaksiatan. Ini orang-orang kafir yang melanggar, menjauhi dari ketaatan Allah. Jadi neraka Sakor ini menakut-nakuti manusia, yaitu orang yang dari kalian semuanya yang ingin maju. Orang iman. Dia ingin maju, taat kepada Allah, takut dengan neraka Sakor. Atau untuk orang dari kalian yang mundur. Untuk orang-orang kafir yang berbuat kemaksiatan kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Kullu nafsin, setiap diri, bima, dengan apa-apa, kasabah, yang mengerjakan siapa diri, iku rohinatun. Rohinatun, digadekan. Rohinatun bimakna marhunatun, digadekan. Ini ada dua penjelasan. Ada dua keterangan. Yang pertama, tiap-tiap diri manusia itu digadekan dengan pengamalannya. Kalau amalnya dia baik, maka dia masuklah ke dalam surga. Akan tetapi sebaliknya, kalau amalnya jelek, ya masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka.
illa askabul yamin, kecuali orang-orang yang mempunyai tangan kanan. Artinya illa bimakna akan tetapi. Tetapi kalau askabul yamin, orang yang menerima buku catatan dengan penerimaan tangan kanan, yaitu orang iman. Orang iman ini ya tetap ada di surga. Karena banyak amal baik yang dilakukan. Ini. Yang kedua, tiap-tiap diri manusia yang kafir, tiap-tiap diri manusia yang kafir, itu digandeng dengan neraka. Digadekan dengan neraka, digadekan dengan neraka. Tiap-tiap diri manusia yang kafir itu digadekan dengan api neraka. Sebab amal jelek yang telah dilakukan. Yang kedua ini ila, kecuali maknanya. Askabul yamin. Orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan. Kecuali askabul yamin. Ini orang iman, dia tidak dimasukkan neraka. Karena beramal baik. Maka yang benar, dia dimasukkan ke dalam surga. Satu gandengan. Digandengkan dengan amal baik kalau orang iman penerima buku catatan pakai tangan kanan. Yaitu fi jannatin, di dalam beberapa surga, ya tasa'alun, sama bertanya mereka anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa ketika di dunia, yaitu orang kafir. Ma, apakah salah kakum yang memasukkan apa makum pada kalian fi syakor, di dalam neraka syakor. Jadi askabul yamin, orang yang menerima buku catatan amalan ini, mereka berada di dalam beberapa surga, bertanya tentang orang-orang yang berdosa. Isi pertanyaannya, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa yang menyebabkan kalian kok masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, menjawab mereka, lam naku, tidak ada kami, iku minal musholin, dari golongan orang-orang yang mengerjakan sholat. Walam naku, dan tidak ada kami, iku nutaimu, memberi makan kami, al miskin, pada orang-orang miskin. Wakuna, dan ada kami, iku nakhudu, mengerjakan batal kami. Ma'al khoizin, bersama orang-orang yang mengerjakan batal. Wakuna, dan ada kami, iku nokadzibu, mendustakan kami, tidak percaya kami, biyaumiddin, dengan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Hatta, sehingga atana, datangna pada kami, opo al yakinu, keyakinan, artinya kematian. Lalu orang-orang yang mengerjakan dosa, mereka sama menjawab, adanya kami masuk ke neraka sakhor, sebab dulu kami waktu di dunia, kami bukan termasuk golongan orang yang mengerjakan sholat. Kami tidak mau sedekah, memberi makan orang-orang miskin. Dan kami selalu mengerjakan kebatilan bersama orang-orang yang mengerjakan batil. Banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan kemaksiatan. Bahkan kami tidak percaya dengan hari kiamat. Kami nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Sampai kami kedatangan kematian, sampai kami mati. Akhirnya fama ta'anfa'uhum, Allah berfirman, maka tidak akan bermanfaat hum, pada mereka orang-orang yang berdosa, opo syafa'atus syafi'in, syafaatnya orang yang memberi syafaat, para utusan dan para malaikat. Akhirnya karena kekafirannya, perbuatan dosa yang dilakukan, pada hari kiamat, syafaatnya orang yang memberikan syafaat tidak bermanfaat bagi mereka. Mereka nggak akan bisa dapat syafaat dari para rasul dan para malaikat. Karena kekafirannya, karena perbuatan dosa yang dilakukan. Famalahum, maka kenapa lahum, bagi mereka orang kafir, anitadrikoh, dari peringatan, artinya Al-Quran. Iku mu'ridhin, orang-orang yang berpaling. Ka'annahum, seakan-akan mereka, iku khumurun, beberapa khimar. Mustanfiroh, yang liar, yang kesit, atau yang dilarikan. Farot, lari apa khimar, min koswaroh, dari singa.
dari singa. Ini. Atau min qaswarah dari harimau. Artinya pokoknya hewan buas. Takut dimakan oleh singa atau harimau, hewan buas. Ini. Kenapa orang-orang kafir ketika mereka masih hidup di dunia, orang-orang yang berpaling dari peringatan Quran, tidak menghiraukan terhadap peringatan Al-Quran. Sampai keadaan mereka itu sebagaimana khimar yang kesit, yang liar, yang lari karena takut singa, karena takut harimau, takut hewan buas, takut dimakan. Ini karena nggak mau imannya, karena larinya dari keimanan. Bal balik yuridu mengendaki sapa kulumriin setiap orang minhum dari mereka, orang kafir. Ayuk tak bahwasanya diberi mereka suhufan pada buku munasyarah yang dibentangkan. Balik akan tetapi setiap orang dari mereka, orang-orang kafir, mereka ini berharap untuk diberi buku yang dibentangkan dari arah langit. Yang mengatakan dalam isi buku itu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 93, orang kafir mengatakan, lan nu'mina laka hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Waktu dalam ayat sebelumnya minta supaya Nabi Muhammad naik ke atas langit. Nah ini. Terus orang kafir mengatakan, tetap saja saya nggak akan iman kepada kamu umpama bisa naik ke langit. Saya beriman kalau kamu bisa menurunkan kitab sekaligus sehingga kami bisa membacanya. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwa kamu adalah utusan Allah. Maunya orang kafir begitu. Baru nanti akan kuikuti kemauan kamu, kuikuti apa yang kamu lakukan. Ini kehendaknya orang-orang kafir. Ini. Kala ojo ngono, jangan begitu. Ini. Atau kala orang ngono, nggak begitu. Ini. Mereka berharap begitu terus diminta, dikabulkan terus jadi jaminan mereka mau iman, nggak begitu. Belum tentu mereka mau iman. Karena apa? Bal balik layak khofuna, tidak takut mereka al-akhirah pada siksa akhirat. Karena hakikatnya mereka orang kafir nggak takut dengan adanya siksa akhirat. Tidak menjadi jaminan dengan datangnya sebuah kitab mereka mau beriman. Karena yang merusak mereka, karena dasar dalam hatinya, mereka nggak yakin dengan akhirat. Tidak takut dengan akhirat. Kala ingatlah atau kala hakon innau sesungguhnya Al-Quran ikut tadkiratun menjadi peringatan. Ingatlah atau hakon bahwa Al-Quran itu menjadi peringatan. Walaupun orang kafir mengatakan bahwa Quran itu sihir, itu kebohongan, ini. Tapi Quran itu yang jelas menjadi peringatan, terutama bagi orang-orang iman. Faman maka barang siapa yang menghendaki siapa orang, menghendaki untuk mengambil peringatan Al-Quran, dakarau maka ingat siapa orang pada Quran. Siapa saja yang mau menghendaki mengambil peringatan pada Al-Quran, maka bisa dia ingat kepada Al-Quran. Yang penting dalam hatinya memang punya niat ingin mendapatkan peringatan Al-Quran. Nah ini ayat ini mansuh. Nasanya ayat selanjutnya. Ya tidak bisa, walaupun orang punya kemauan ingin ingat, pengen iman, dapat hidayah, nggak bisa kalau Allah nggak menghendakinya. Wa ma yadkurun, dan tidak ingat mereka ila kecuali ayyasa bahwasanya menghendaki sapa Allah. Huwa dia Allah iku ahlu taqwa, ahli takwa yang harus ditakuti ya Allah itu. Wa ahlul maghfirah, dan ahli pengampunan. Dan mereka tidak bisa ingat kepada peringatan yang ada dalam Quran
menjadi iman kecuali kalau Allah menghendaki. Karena memang hidayah itu haknya Allah. Istilah sekarang hak prerogatif Allah. Nggak bisa utusan intervensi. Dalam ayat yang lain, laisa alaika hudahum walakin yahdi mayyasha. Wahai Muhammad, kamu itu nggak punya hak memberikan petunjuk kepada mereka. Karena petunjuk itu kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dan Allah itulah ahli yang ditakwai. Yang seharusnya takutnya hamba Allah itu ya kepada Allah. Dan Allah lah yang akan memberikan ampunan kepada orang yang takwa. Orang harus takwa kepada Allah. Kalau orang bisa takwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan banyak pengampunan kepada orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu, bersumpah aku Allah, biyaumil kiamah, dengan hari kiamat. Wala uqsimu, dan bersumpah aku Allah, bin nafsi, dengan diri, lawamah, yang banyak mencelanya. Jawane ahli maidu, banyak mencelanya. Lanya ini la zaidah, la tidak bermakna. Jadi bersumpah aku Allah. Jadi Allah bersumpah dengan hari kiamat. Dan Allah juga bersumpah dengan diri seseorang yang banyak mencelanya. Ahli maidu. Jadi manusia itu memang suka mencaci maki. Mencela dirinya sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Jadi manusia itu banyak mencela pada dirinya sendiri di dunia atau di akhirat. Memang sifat manusia itu suka mencela. Ini. Atau pengertian kedua, pengertiannya di akhirat. Jadi di akhirat saat hari kiamat semua penduduk langit dan bumi akan mencela terhadap dirinya sendiri. Akan mencela terhadap dirinya sendiri. Laisa ahadun min ahli samati wal ardin illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah. Jadi tidak ada seseorang dari penduduk langit bumi, dia akan mencela kepada dirinya sendiri besok di hari kiamat. Ini. Menyesal, kenapa saya kok begini. Jadi sama. Orang kafir apalagi tambah lebih menyesalnya, mencaci maki kepada dirinya. Allah bersumpah ini menguatkan terhadap firman-Nya, ayak sabu, adakah menyangka sopo al insanu, manusia, allan najma'a, bahwasanya tidak akan mengumpulkan kami Allah idzomahu, pada tulangnya manusia. Manusia ini adalah manusia kafir. Bala iya, qadirin, zat yang berkuasa, ala an-nusawwiya, atas bahwasanya menyusun kami Allah atau menyempurnakan kami Allah, bananahu, pada ruas-ruas anggota badannya manusia itu. Manusia kafir ini apakah menyangka, apa mereka nggak yakin bahwa kami Allah akan mengumpulkan terhadap tulang-tulangnya setelah dia mati, walaupun hancur, aku Allah akan mengumpulkan tulang-tulangnya. Iya, kuasa. Aku Allah kuasa untuk menyusun kembali ruas-ruas manusia itu sampai sempurna kembali menjadi manusia. Walaupun setelah mati badannya hancur, tulangnya berserakan, kayak gampang. Allah tinggal berfirman, kun, udah jadi. Bal balik, akan tetapi yuridu, mengendaki sapa al-insan, manusia kafir, liyaf juro, supaya mendurhakai dia, artinya tidak percaya, ama mau pada depannya manusia, artinya hari kiamat. Balik, akan tetapi sebenarnya intinya manusia kafir itu tidak percaya dengan sesuatu kejadian yang ada di depannya, yaitu hari kiamat. Aslinya itu.
Yaitu prakteknya yas'alu bertanya, dia manusia, ayyana kapan yaumal kiamah, hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat itu kapan? Ini. Allah berfirman, fa'idha bariko, maka ketika melirik, mendelik, opal basuru mata, wa khosafat dan gerhana opal komarum bulan, artinya sinarnya bulan hilang. Ini ada sinarnya bulan ini hilang, sudah tidak ada sinarnya. Wa jumi'a dan dikumpulkan opa samsu matahari, wal qamar dan bulan dikumpulkan jadi satu. Ini matahari bulan sudah tidak lagi beredar lagi. Maka yaqulu berkata sopal insanu, manusia yang kafir, yauma idin pada hari itu, aina, kemana al-mafar tempat lari? Allah berfirman, pada saat terjadinya hari kiamat, mata orang kafir akan mendelik. Karena weruh mengetahui sesuatu yang dulu tidak dipercaya, ternyata datang betul. Karena ketakutan, matanya mendelik. Dan pada waktu itu bulan terjadi gerhana. Ini terjadi gerhana, hilang sinarnya. Matahari bulan dikumpulkan jadi satu. Dikumpulkan jadi tidak beredar lagi. Sehingga juga hilang pula sinarnya. Pada saat itu, karena kondisi gelap, manusia kafir pada waktu itu, dia berkata, apa ada tempat lari buat kami? Ada enggak kita lari? Ini, untuk menyelamatkan dirinya. Allah berfirman, kala, ojo ngono, jangan begitu. Atau makna yang kedua, kala, ingatlah, la wazar, tidak ada tempat lari. Ila robbika, pada Tuhan engkau manusia. Atau ila robbika, pada Tuhan engkau Muhammad. Yauma idin, pada hari itu, al mustaqor, tempat tetap. Tempat tetap. Yunabau, akan diceritakan. Sopo al insan, manusia. Yauma idin, pada hari itu. Bima, dengan apa-apa. Qaddama, yang telah mendahulukan siapa manusia. Wa akhir, dan telah mengakhirkan siapa manusia. Allah berfirman, jangan begitu. Artinya, gak mungkin kalian bisa lari. Gak ada lagi tempat lari. Gak ada. Atau ketahuilah, bahwasanya gak ada tempat lari bagi kamu. Karena pada waktu itu, tempat tetap kepada Tuhanmu. Tempat tetap kepada Tuhanmu. Ini, kalau kafir, ya tempatnya di neraka. Kalau menjadi orang iman, tempatnya di surga. Ma minkum min ahadin, illa walahu manjilani, manjilun fil jannah, wa manjilun finnar. Hanya ada surga neraka. Kalau kaum kafir gak akan bisa menyelamatkan lari dari siksaan Allah. Pasti masuk neraka. Dan pada waktu itu, manusia semuanya akan diceritakan dengan sesuatu yang telah dia dahulukan dan sesuatu yang telah dia akhirkan. Nah, keterangannya ini ada beberapa penjelasan. Ini sesuatu yang didahulukan dan sesuatu yang diakhirkan. Menurut Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu Abbas, pengertiannya yang pertama, bima qaddama qabla mautih min amalin sholih au syai'in wa ma'akhara ba'da mautih min sunnatin hasanah au syai'ah ya'malu biya. Jadi pengertian yang pertama, sesuatu yang didahulukan sebelum dia mati. Amal ibadah sebelum mati, melakukan amal yang baik atau amal yang jelek.
Jadi qaddama ini amal yang sudah dilakukan sebelum dia mati, melakukan amal baik apa amal jelek. Sedangkan wa ma'akhor, setelah dia mati, dia ini punya sunnah teladan yang baik atau jelek yang pernah dilakukan di dunia. Kalau sebelum mati ternyata dia punya jariyah, memberikan contoh perilaku yang baik, maka terus dapat celengan jariyah. Tetapi sebaliknya kalau dia yang memberikan contoh jelek akan dapat kiriman dosa. Sebagaimana anak Nabi Adam yang bernama Qabil, karena memberikan contoh pembunuhan, maka setelah dia mati akan mendapatkan kiriman dosa pembunuhan bagi orang yang membunuh tanpa salah. Ini. Maka kita usaha bisa memberikan hidup di dunia, memberikan contoh yang baik. Ketika dituru, setelah kita mati, maka akan dapat kiriman pahala. Sedangkan pengertian yang kedua, bima qaddama wa akhor, ini pengertiannya adalah Ibnu Abbas mengatakan bima qaddama minal maksiyah wa akhara minat ta'ah. Jadi sesuatu yang telah didahulukan, yaitu dari perbuatan maksiat yang dilakukan, dan sedangkan yang diakhirkan, yaitu berupa ketaatan. Ini, sudah pernah melakukan kemaksiatan, mengakhirkan ketaatan, nggak taat. Nggak taat, akan diceritakan. Ini, bima qaddama minal maksiyah wa akhara minat ta'ah. Jadi akan diceritakan juga kemaksiatannya, dengan apa yang telah diakhirkan, yaitu ketaatan. Kemudian pengertian yang ketiga, tadi atas perbuatan maksiat yang dilakukan dan atas ketaatan yang ditinggalkan. Sedangkan yang ketiga pengertiannya bima qaddama min taatillah wa akhara min haqqillah fadhayyahu. Jadi sesuatu yang telah didahulukan berupa taat kepada Allah, amal berupa taat kepada Allah, yang diakhirkan yaitu menyia-nyiakan hak-haknya Allah. Hak-hak Allah ini disia-siakan, ini juga akan diceritakan. Kemudian pengertian yang keempat ini yaitu bi awwali amalihi wa akhirihi. Jadi amal yang dulu yang sudah lama dikerjakan atau amal yang baru saja dikerjakan pada saat menjelang dia akan meninggal dunia. Itu akan diceritakan semua. Jadi amal awal umurnya dia berbuat amal, atau akhir dari akhir hayatnya dia melakukan amal, itu juga akan diceritakan semuanya. Yang jelas pokoknya semua amal baik maupun jelek, amal itu taat atau maksiat, semuanya akan diungkap, dibongkar di hadapan Allah kepada dia. Allah menceritakan semuanya nanti. Balik insan, balik manusia, ala nafsi atas dirinya, iku basirah melihat. Balik sebenarnya manusia ini menyaksikan terhadap dirinya sendiri. Walaupun menjatuhkan siapa manusia, atau memberikan maksudnya, ma'adhiroh pada alasan-alasannya manusia. Meskipun atau walaupun dia manusia memberikan banyak alasannya, maka manusia akan menyaksikan pada dirinya. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim al-sinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari kiamat nanti lesannya, tangannya, kakinya semuanya akan menyaksikan pada perbuatan amalan yang mereka lakukan. Bahkan ayat lain sempat mulut ini berbohong, oleh Allah dikunci. Sehingga anggota badan yang lain yang berkata, tangannya berkata, kakinya berkata, termasuk bab pelanggaran zina. Orang melakukan zina, mulut ditutup, anggota badan lain berkata. Kakinya berkata, ana lima layakiluli masa itu. Saya telah melangkah berjalan
dengan kakiku menuju tempat yang tidak halal bagi saya. Tangannya juga berkata, ana masa itu, saya telah menyentuh, meraba seorang wanita yang bukan istri saya, bukan kekalahan bagi saya. Matanya juga berkata, ana nadurtu, saya ikut andil melihat. Sampai kemaluannya juga mengatakan, ana fa'altu, saya melakukan perbuatan zina itu. Ini akan berkata semua anggota badannya. La tuharik, jangan menggerak-gerakkan engkau Muhammad bihi dengan Al-Quran, lisanaka pada lisan engkau. Dengan tujuan litak jala supaya tergesa-gesa engkau bihi dengan Al-Quran. Hei Muhammad, kamu jangan menggerak-gerakkan lisan kamu untuk tergesa-gesa menirukan bacaan Al-Quran. Kamu jangan menggerak-gerakkan lisan kamu untuk segera menirukan Al-Quran. Karena ceritanya pada saat malaikat Jibril membacakan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad langsung merespon menirukan. Takut nanti lupa. Maka ayat ini mansuh nasenya ayat 6. Sanuk ri'uka falatansa. Allah memberikan jaminan. Aku akan membacakan Al-Quran kepada kamu. Dengarkanlah, maka kujamin kamu nggak akan lupa. Ayat ini sama seperti dalam surat Toha ayat 114. Allah memberikan jaminan. Maka belajar ilmu mekanismenya ya begitu. Nggak boleh langsung ditirukan. Ya. Orang belajar ilmu ya ketika gurunya membaca ya didengarkan. Didengarkan dulu sampai selesai baru ditirukan. Sehingga nanti ketika ditirukan mana yang benar, mana yang salah akan tahu. Nah, terutama bacaan Al-Quran. Harus dipraktekkan. Nah, ini. Inna alaina sesungguhnya atasku Allah jam'ahu kumpulannya Al-Quran. Wa Qur'anahu dan bacaannya Quran. Sebab kami Allah yang akan menanggung kumpulannya Al-Quran dalam hatimu Muhammad. Dan juga bacaannya. Nggak akan berkurang nanti. Akan lengkap bacaannya Al-Quran. Merasuk dalam dan hatimu. Kamu nggak akan lupa. Maka dari itu faida qara'nahu, maka ketika membacakan aku Allahu pada Quran, ku bacakan kepada kamu lewat malaikat Jibril, fattabi, maka mengikutilah engkau Qur'anahu pada bacaan Quran. Ketika Al-Quran saya bacakan Muhammad, maka kalau sudah selesai, ya baru kamu ikuti. Berarti kamu dengarkan dulu ketika malaikat Jibril membacakan Quran. Aku bacakan Quran lewat malaikat Jibril, kamu dengarkan dulu. Setelah selesai, baru kamu ikuti bacaannya. Summa inna alaina, kemudian sesungguhnya atas kami Allah, bayanahu, keterangannya Al-Quran. Nanti aku Allah yang akan memberikan jaminan, kamu akan bisa menerangkan Al-Quran itu. Keterangannya apa, hikmahnya apa, kamu akan bisa menerangkannya karena aku yang memberikan jaminan. Kala ingatlah, bal balik tuhibun, senang kalian al-ajilah pada sesuatu yang tergesa-gesa. Jadi Allah berfirman, balik kalian manusia itu senang pada sesuatu yang tergesa-gesa. Masalah dunia, manusia itu suka yang kontan. Sesuatu yang di depan mata itu umumnya manusia begitu. Kalau nggak kelihatan, ya ini malas-malesan. Nah, ini lah orang iman tentunya nggak boleh begitu. Nah, ini apalagi janji Allah di akhirat yakin akan wujud itu, walaupun di dunianya belum nampak. Wa tadaruna, dan meninggalkan kalian al-akhirah pada akhirat. Lebih suka dunia, sesuatu yang kontan, meninggalkan akhirat. Wujuhun, beberapa wajah. Artinya wajah orang iman yauma idin pada hari itu kiamat. Iku nadhiratun, berseri-seri, mencorong, terang benderang. Ila robbia, pada Tuhannya wajah. Iku nadhiratun, melihat. Wa wujuhun, dan beberapa wajah yauma idin pada hari itu kiamat. Basirah, merengut,
wajahnya orang kafir. Tadzunnu menyangka apa wajah ayyuf ala bahwasanya tidak diperbuat biha dengan wajah opo fakiratun yang merusak, yang memecah. Jadi pada hari kiamat wajahnya orang-orang iman itu bersinar, mencorong, kelihatan berseri-seri. Dan pada Tuhannya dia akan melihat. Jadi pada hari kiamat, orang-orang yang beriman itu mukanya bersinar dan bisa melihat kepada Tuhannya. Bahkan di dalam hadis, setiap pagi dan sore bisa melihat kepada Allah. Namun kebalikannya, wajahnya orang kafir, mukanya itu cemberut, mukanya muram, bahkan hitam pada hari kiamat. Dia punya persangkaan bahwa dia punya persangkaan bahwa akan ada sesuatu yang merusak kepada dirinya. Ini. Jadi sebaliknya kalau wajahnya orang-orang kafir pada hari itu wajahnya itu muram. Wajahnya merengut. Ini. Karena dulu di waktu di dunia, orang kafir ini punya keyakinan bahwa tidak akan ada yang merusak pada dirinya. Tidak yakin kalau bahwasanya dengan kekafirannya dia itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kala jangan begitu. Kala ingat-ingat, ketahuilah. Idza balagot ketika sampai apa roh at-taraqi pada tenggorokan, atau maknanya kolo menjing pada tenggorokan atau kolo menjing. Wakilah dan dikatakan man siapakah rokin orang yang nyuwuk, orang yang menjambi, mencegah untuk dirinya dari kematian. Ketahuilah ketika roh nyawa sudah ada di tenggorokan, sudah ada di kolom menjing, maka dia dikatakan, kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa nyuwuk kamu, yang bisa mencegah kamu dari kematian? Wadona dan menyangkah apa wajah, anahu sesungguhnya kelakuan, iku al-firaq pisah. Dan saat itu wajah punya keyakinan akan pisah. Pisah dari dunia. Pisah dari dunia atau yang kedua pengertiannya pisah dari jasadnya. Roh akan pisah dari jasadnya. Waltafat dan lengket. Molet. Atau melilit. Opo asaku, betis yang kanan, bisaki dengan betis yang kiri. Ini pada waktu sakaratul maut. Sakaratul maut, yaitu karena takutnya, beratnya, maka betis yang kanan dengan betis yang kiri ini lengket, melilit, kejang-kejang. Nggak bisa bergerak lagi karena beratnya sakaratul maut. Ila rabbika pada Tuhan engkau wajah, yauma idin pada hari itu, al-masak digiring. Pada saat itu, engkau wajah akan digiring kepada Tuhan kamu. Maka dari itu fala soddaqo, maka tidak membenarkan siapa wajah kafir, wala sholat dan tidak sholat siapa kafir, walakin akan tetapi, kadzaba mendustakan siapa kafir, mendustakan kepada Al-Quran, watawalla dan berpaling siapa wajah, maksudnya kafir, orang kafir, berpaling dari keimanan. Sumadzahaba kemudian pergi
siapa wajah kafir ila ahli pada keluarganya, ya tamatto dengan sombong, dengan angga-anggaan. Ini. Karena orang kafir mengalami beratnya sakratul maut seperti itu, dikarenakan dulu di waktu di dunia, dia tidak membenarkan, tidak beriman, dia tidak mengerjakan sholat, dia mendustakan, bahkan dia mendustakan dan berpaling, mendustakan Al-Quran, dan dia berpaling dari keimanan, yaitu Abu Jahal. Kemudian dia pergi kepada keluarnya dengan sombong. Ini merasa pol, merasa kaya. Ini dia sombong. Allah berfirman, aula laka fa'aula. Summa aula laka fa'aula. Aula lebih menguasai atau lebih pantas. Atau maknanya lebih utama. Laka bagi engkau. Engkau ada dua, engkaunya Abu Jahal atau engkaunya Nabi Muhammad. Fa'aula maka lebih menguasai atau lebih pantas, atau yang kedua lebih utama. Summa aula kemudian lebih menguasai atau lebih pantas, atau makna yang kedua lebih utama, laka untuk engkau Abu Jahal atau untuk engkau Muhammad. Fa'aula maka lebih menguasai atau lebih pantas, atau yang kedua lebih utama. Ini keterangannya ada tiga. Ini yang pertama, ini sabdanya Nabi kepada Abu Jahal. Pada Abu Jahal, engkau lebih menguasai atau lebih memerintahi. Jadi pada kematian padamu, artinya engkau lah akan dikuasai, diperintah dengan kematian kepadamu Abu Jahal. Ini yang pertama. Atau yang kedua, kamu lebih pantas, lebih dekat kepada kematian bagimu, wahai Abu Jahal. Kamu lebih pantas atau lebih dekat pada kematian bagimu, wahai Abu Jahal. Ini ucapnya sabdanya Nabi kepada Abu Jahal. Kemudian yang ketiga, rujukannya kepada Muhammad. Firman Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamulah lebih utama. Dan kamulah paling utama. Ini lebih pol daripada Abu Jahal yang sombong, yang angga-anggaan seperti itu. Ayak sabu adakah menyangka sopo al insanu manusia. Ayitroka apabila ditinggal siapa manusia, sudan dengan dibiarkan atau dengan cuma-cuma tanpa diperintah untuk beribadah. Apakah manusia punya persangkaan bahwa dia hidup di dunia ini ditinggal dalam keadaan cuma-cuma? Ini tanpa diperintah untuk ibadah. Jangan. Manusia ini diciptakan oleh Allah hidup di dunia untuk beribadah. Alam yakun, adakah tidak ada siapa manusia ikun nutfatan sperma, min maniyin dari sperma, yumna yang dispermakan, dikeluarkan apa sperma. Bukankah manusia itu asal mulanya dari sperma yang dikeluarkan masuk ke dalam rahim perempuan sampai dengan proses ini. Sumakana kemudian ada siapa manusia iku alakotan, darah, segumpal darah. Fahalaqah maka menciptakan sapa Allah. Fasawwa maka menyempurnakan sapa Allah. Lalu setelah sperma masuk ke dalam rahim perempuan, dalam jarak 40 hari kemudian, maka akan berubah menjadi segumpal darah. Sampai berubah segumpal daging, sampai pada akhirnya Allah menciptakan, sampai sempurna, jadi janin, jadi manusia. Fajala maka menjadikan sapa Allah minhu dari sperma tadi, zauja ini dua macam. Dengan sperma itu Allah menjadikan dua macam, yaitu az-zakar laki-laki, wal unsa dan perempuan. Ada yang dijadikan jenis kelaminnya laki-laki, ada yang dijadikan dengan jenis kelamin perempuan. Alaisa adakah tidak ada siapa Allah
Zalika pada demikian itu, iku biqadirin dengan kuasa, ala ayyuhya bahwasanya akan menghidupkan siapa Allah, al-mauta pada orang yang mati. Jadi Allah berfirman, apakah Allah tidak kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati? Ya iya, bala, iya, bisa. Gampang bagi Allah menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Wong awal mulanya dari sperma saja, dari air hina, barang mati, Allah bisa menjadi wujud manusia. Apalagi sudah wujud manusia, mati. Bagi Allah lebih mudah untuk menghidupkan kembali. Allah cukup berfirman, kun, ya sudah, hidup kembali. Dan besok prakteknya pada hari kiamat, orang-orang yang sudah mati, oleh Allah dibangkitkan kembali dengan adanya air hujan, air kehidupan. Sehingga semuanya akan bangkit menghadap kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.